Tidak ada di 155 ya. Ya, coba Miss jangan contohin. Nanti kalian kerjakan kirim di aplikasi e-learning. Nanti petunjuk penugasannya pasti share di WA group kalian dulu. Kalian sudah bisa masuk e-learning semua? Udah absen belum? Kalian udah absen belum? Nanti di absen lagi. Bilang sudah di Nanti e-learningnya. Jangan lupa kalian buka kelas online, kemudian pilih mata pelajarannya. Ya, sudah. Bisa contohin dulu tugasnya ya, halaman 155 ya. 1. Number 1, Tony is a great teacher. He always titip lots of books. Sudah. Nah, itu kan di buku paket. Itu kalian pakai kata kerja yang ada di dalam kurung, yaitu with atau with. Ya. Nah, itu kan with-nya ada yang ditambah S. Nah, itu penggunaannya disesuaikan pada Nah, nomor satu kan subjeknya Tony, he, she, it. Maksudnya pada kategori kata ganti ketiga tunggal. He. Kata ganti kan he, karena dia laki-laki. Nah, maka dia menggunakan kata kerja yang ada huruf S-nya. Paham? Jadi nomor 1 jawabannya read. Ada huruf X di belakangnya. Tuh, nomor 1 jawabannya read yang ada kata read. Ada tidak? Ya. Ini penunjuk pengerjaan soal itu, latihan soal yang diposting. Ya. Adalah tuliskan titik-titik di kalimat tersebut, garis kalimat tersebut dengan cara memilih kata kerja yang ada di ya, itu dipahami. Nah, nomor 1 tadi ini sudah kasih contoh ya, ini adalah read, itu kata kerja yang ada huruf karena subjeknya adalah atau masuk kategori yang harus menggunakan verb-nya ditambah S atau I. Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau. Paham? Paham? Ya, untuk pertemuan pertama kalian masih agak bingung ya. Nah, nanti misalkan share-nya di kalian silakan tonton lebih jelas lagi pemahaman materi tentang prinsip simple present. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan ini question. Ya, baik kita balik ke awal. Pada hari ini, ya, dapat mengembali setelah belajar ini kalian ya mampu memahami pengertian dari simple present tense. Simple present tense ada kalimat yang menyatakan kegiatan kita sehari-hari seperti tidur, rutinitas, hingga kebenaran umum atau sebuah fakta. Kayak misalkan matahari terbit di sebelah menggunakan simple present. Kita sholat sehari 5 kali dalam 1 jam. Kalau kita
Dan lalu tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian dapat menyebutkan bentuk kalimatnya. Yang tadi bentuk kalimatnya atau rumus. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada rumus, ya sama seperti matematika. Ada rumus, ada bentuk kalimat. Tiap-tiap tenses bentuk kalimatnya atau rumus kalimatnya berbeda-beda. Nah, kemudian kamu bisa tahu atau mengetahui penggunaan kalimat. Nah, kalimat ini digunakan dalam waktu kapan. Simple present tense ini kita gunakan untuk menyatakan kalimat sekarang yang terjadinya statusnya untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kegiatan kalian sehari-hari dari bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, belajar, nanti sore ngaji, dan belajar lagi sampai kalian tidur lagi. Itu kalian bisa menggunakan simple present tense dalam bahasa Inggris. Dan kemudian bisa membedakan kata kerja tadi. Kalau subjeknya apa, kata kerjanya apa, subjeknya berbeda, kata kerja juga berbeda, dan auxiliary-nya juga berbeda. Oke, guys. I think it's enough. Thank you for attention. Kalau ada pertanyaan silakan masih kasih waktu. Sudah, nanti penugasannya lihat di aplikasi kalian ya. Ada yang ditanyakan? Sudah, enough. I think it's enough. Thank you for attention. Goodbye. See you next time. Let's say alhamdulillah to Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you para students. Terima kasih, Budian. Ya. Stop ya. Halo, Pak Amru. Sudah bergabung, Pak Amru. Assalamualaikum, Pak Amru. Febriana Aiman, tolong mic-nya dimatiin. Dari tadi agak berisik. Iya, terima kasih. Ya, screen saya sudah di stop ya. Ya, terima kasih Budian ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, yang belum absen, silakan absen ya dari sekarang. Gimana? Absennya gimana? Di kolom chat, di kolom chat. Oke. Tunggu ya. Ya sekarang nunggu Pak Amru lah. Woi, Pak Haji. Ya mulailah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir semua. Terima kasih sekali bagi yang sudah bergabung di kegiatan Zoom pada hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberkati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan diberikan pelimpahan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan orang tuanya tetap mendapatkan rezeki, tetap mendapatkan hidayah agar kita semua bisa berkumpul ya, termasuk dalam kegiatan hari ini. Baik anak-anakku semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, boleh diaktifin mikrofonnya, boleh diaktifkan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Oke, baik. Semester 2 ini kita akan banyak belajar tentang pelajaran biologi. Biologi itu IPA, bagi cabang ilmu dari pelajaran IPA, biologi ya, tentang tumbuhan, bagian-bagiannya ya. Yang paling pertama adalah tentang organisasi kehidupan. Ada yang tahu apa artinya organisasi? Halo? Ada yang tahu artinya organisasi apa?
Ada yang tahu? Organisasi, setiap makhluk hidup itu punya organisasi biasanya. Organisasi terkecil di dunia ini adalah keluarga. Kira-kira kalau keluarga, ketuanya siapa? Atau kepala keluarganya adalah siapa? Biasanya ayah ya kalau kepala keluarga. Kalau ayahnya nggak ada berarti ibu. Biasanya gitu. Kenapa sih harus ada organisasi? Untuk mengatur kegiatan di dalamnya. Contohnya, misalkan organisasi OSIS, berarti di organisasi siswa itu diatur oleh OSIS. Itu organisasi. Tujuannya berbeda-beda. Setiap organisasi punya beda visi misinya. Bagaimana juga organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan kita juga di dalam tubuh kita punya organisasi. Ya, kita perhatikan slide berikut. Organisasi kehidupan. Bagian terkecil dari organisasi kehidupan adalah sel. Ya, paling kecil itu adalah sel. Jadi kehidupan di muka bumi ini disusun oleh organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan adalah tingkatan keanekaragaman penyusun ekosistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ya, jadi dari sel ke jaringan, jaringan ke organ, organ ke sistem organ, kemudian individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ini ada di buku paketnya halaman 240 tentang organisasi kehidupan. Bagi yang punya buku paketnya ada di halaman 240. Oke. Nah, kita share screen ya. Nah, ini ada tentang organisasi kehidupan. Lanjut. Nah, hubungan organisasi dengan ekosistem juga sama. Jadi saling berkaitan ya. Nah, ini organel sel di dalam sel. Jadi bagian-bagian sel yang punya fungsi khusus ya, punya tugasnya beda-beda. Yang pertama itu membran sel. Membran sel itu kayak kulit. Membran sel itu berfungsi sebagai pelindung. Jadi dia mengatur keluar apa-apa aja yang boleh keluar masuk sel melalui membran. Membran itu kayak kulit. Tersebut semi permeable. Ini membran. Nah, ini ya, yang ini ya. Kemudian nukleus. Nukleus itu adalah intinya. Jadi karena di organel sel yang paling besar, ini berfungsi mengatur kegiatan sel dan mewariskan sifat-sifat sel. Kemudian yang ini ya. Nah, ini nih. Kemudian mitokondria. Mitokondria yang mana? Nah, mitokondria kayak yang gambar sosis ini namanya mitokondria. Organel sel yang berfungsi menghasilkan energi dengan cara mengubah molekul glukosa. Itu mitokondria. Kemudian vakuola. Yang mana vakuola? Nah, ini yang kecil-kecil ini nih vakuola. Ini yang warna biru yang kecil-kecil ya. Organel sel yang menyimpan cadangan makanan. Jadi dia nyimpan cadangan makanan. Itu vakuola. Kalau pada tumbuhan vakuolanya besar. Kalau pada hewan vakuolanya kecil. Kemudian RE. Ini ada RE RE kasar, ada RE halus. Kalau retikulum endoplasma atau RE adalah organel sel berbentuk lipatan-lipatan membran. Yang ini ya, kayak lipatan-lipatan begini. Nah, berfungsi untuk membentuk protein, lemak, dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh sel. Kemudian badan Golgi. Ini badan Golgi yang warna hijau.
Kemudian Golgi adalah organel yang berfungsi dalam memodifikasi bahan yang akan ditransport ke organel lain atau keluar selnya. Kemudian sitoskeleton. Ini sitoskeleton nih. Nah, sebagai rangka sel untuk memberi bentuk. Kemudian ada peroksisom. Ini mengubah atau memecah hidrogen peroksida menjadi molekul hidrogen dan air. Itu peroksisom yang kecil-kecil ini. Biru. Mirip seperti koala ya. Kemudian ribosom. Nah, ini ribosom nih. Ada lagi yang kecil-kecil lagi, bintik-bintik ini. Organel kecil tersusun oleh subunit RA. Ini terbuat dari RNA dan protein, bertugas menerjemahkan kode-kode genetik. Nah, itu ya. Seperti itu. Itu organel-organel sel. Nah, kemudian apa bedanya sel tumbuhan dengan sel hewan? Kalau sel tumbuhan itu punya kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas itu adalah zat hijau daun. Ya. Organel sel yang mengandung klorofil untuk membuat makanan dengan bantuan energi cahaya atau biasa disebut dengan fotosintesis, ya. Oke, dengarkan hubungan sel hewan dengan sel tumbuhan berikut. Udah bangun. Gitu ya. Ntar Bapak gedein dulu volumenya. Ya, itu sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau di sel tumbuhan itu punya kloroplas dan dinding sel. Ya, dinding sel itu melindungi dan beri bentuk bagi sel. Makanya kalau pada tumbuhan kalian megang batangnya itu keras. Ya. Tumbuhan itu kalau dipegang batangnya keras. Coba beda pegang badan kamu deh, kulit kamu. Lembek nggak? Lembek. Karena kita nggak punya dinding sel. Ya, adanya membran kulit. Kalau kulit semuanya punya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Manusia juga punya membran kulitnya. Kemudian kalau pada hewan itu punya sentriol dan lisosom. Kalau tumbuhan nggak punya, gitu ya. Nah, ini adalah apa ya, coba tebak. Ini adalah mitokondria. Mitokondria ya. Kemudian, nah, ini adalah sel saraf nih. Ini adalah sel saraf. Ini sel epidermis. Ini ada sel epitel, ada sel darah merah, ada sel sperma, ada sel otot, sel tulang, sel ovum. Nah, ini kalau pada hewan. Manusia juga sama ada seperti itu. Kemudian kalau pada tumbuhan, ini ada palisade, ada epidermis, ada parenkim, ada kolenkim, ada floem, ada xilem. Nah, ini sel tumbuhan. Nah, berdasarkan
keberadaan membran nukleus sel menjadi dua macam. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, ada prokariotik dan sel eukariotik. Apa bedanya? Perhatikan ya. Wey, Gitu ya. Kemudian ini uniseluler dan multiseluler. Kalau uni satu, kalau multi dua, banyak. Gitu ya. Ini tentang perbedaan makhluk seluler dan uniseluler. Kemudian ini sel berarti ada eukariotik, ada prokariotik, ya. Nah, kemudian eukariotik, bentar bisa diisi sendiri ya. Kita lanjut lagi. Jadi setelah sel, kemudian ada jaringan. Jadi jaringan itu adalah gabungan dari sel-sel yang membentuk, ya, yang terbentuk dan menghasilkan fungsi yang sama. Ya, saya ulangi sekali lagi, jaringan adalah gabungan-gabungan dari sel-sel yang sejenis yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya pada hewan. Hewan itu punya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel itu biasanya kulit. Ada di kulit biasanya ya. Ya, ini jaringan epitel. Nah, ini kulit-kulit. Jadi fungsinya adalah absorpsi, penyaringan, dan sekresi. Kemudian kalau jaringan ikatnya, ini biasanya pada otot, melindungi, mendukung, dan menyatukan bagian-bagian tubuh. Ini jaringan ikat. Ada jaringan otot, ini untuk melakukan gerakan dengan cara kontraksi dan berelaksasi. Ya, jaringan otot. Kemudian ada jaringan syaraf, kumpulan sel saraf yang menerima dan meneruskan impuls elektrokimia dari satu bagian tubuh otak dan ke seluruh bagian tubuh. Itu jaringan syaraf. Kemudian untuk pada tumbuhan itu ada jaringan epidermis, meristem, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Itu ada di buku kalian ya. Kalau kalian masih belum paham dengan penjelasan Bapak, kalian bisa baca di bukunya halaman 250 sampai halaman 255. 257 itu masih jaringan. Ya, dari jaringan saraf.
termasuk jaringan ikat dan seterusnya. Nah, di sini juga sama, ini cuma soal aja. Oke. Ini bagi sistem organ. Oke, selanjutnya setiap jaringan yang berkumpul ya menyusun fungsi yang sama disebut dengan organ. Ya, ada organ. Bagaimana sistem organ membangun tubuh? Perhatikan video berikut. Nah, jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda ya. Nah, kerjasama antar sistem organ bisa dilihat. Nah, itu tentang sistem organ pada makhluk, pada manusia, ini pada tumbuhan. Itu ya. Ini pada tumbuhan dan hewan bagaimana sistem organ ini bekerja sama. Jadi setiap organ makhluk hidup punya sistem organ. Misalkan sistem pernafasan. Organnya apa aja yang menggunakan pernafasan? Ada hidung, bernafas kan melalui tenggorokan, turun ke bawah sampai ke paru-paru dan seterusnya ya. Itu adalah sistem organ. Jadi terdiri dari organ-organ yang membentuk sistem pernapasan. Makan, misalkan sistem organ pada pernapasan, pada pencernaan, mulut, ya kerongkongan masuk ke lambung, kemudian ke usus-usus dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau sistem organ itu terdiri dari beberapa organ. Nah, ini pasangkanlah sistem organ dengan organ pembentuknya. Misal, peredaran darah ke seluruh tubuh. Kira-kira menggunakan apa? Ayo coba semuanya aktifkan mic-nya.
Ayo diaktifkan mic-nya, dipilih jawabannya. Yang pertama, peredaran darah ke seluruh tubuh itu kira-kira pakai yang mana? Paru-paru, batang, daun, rangka, jantung, apa ginjal? Paru-paru. Jantung. Peredaran darah seluruh tubuh, betul, jantung ya. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida kira-kira di mana? Ke paru-paru, betul sekali. Pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan adalah ginjal. Tempat pembentukan karbohidrat dan air dan karbon dioksida. Batang, daun, rangka. Kira-kira di mana tempatnya? Daun ya. Daun. Menyediakan kerangka bagi otot untuk digunakan dalam pergerakan adalah rangka, gitu ya. Iya, betul semua ini ya. Gitu. Oke, terakhir. Anda telah sampai di bagian akhir, jadi kita ada tingkatan organisme. Jadi paling kecil adalah sel, sel jaringan, jaringan organ, organ sistem organ, kemudian individu. Kemudian hubungan organisasi kehidupan dengan ekosistem adalah akan bergantung pada perubahan yang terjadi pada setiap tingkatan organisasi kehidupan, ya, tergantung dari tingkatannya masing-masing. Kemudian ada organel sel, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kemudian ada perbedaan sel tumbuhan dan jaringan hewan. Ingat, kalau sel tumbuhan punya dinding sel dan kloroplas. Kalau sel hewan memiliki apa tadi? Sitoplasma ya dan sitoplazma. Kemudian jenis-jenis sel ada prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariot punya membran, tidak memiliki membran nukleus. Kalau eukariotik memiliki membran nukleus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo semuanya. Halo. Ya. Oke, mic-nya semuanya boleh dihidupkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak sudah kirim tugas di e-learning. E-learningnya tugasnya adalah tugas KI 4. Tugas KI 4-nya adalah menggambar sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi kalian gambar ya. Kalau sudah digambar, Iya, Pak. ya kalian gambar, kalian foto dan upload ya melalui e-learning semua ya. Jadi semua tugas ada di e-learning. E-learning disambung ya, jangan dipisah. Jangan e-learning, jangan. Jadi disambung e-learning gitu ya. Kemudian sepertinya yang belum absen itu paling banyak kelas 7B. Untuk hari ini yang belum absen di e-learning itu di 7B. 7B banyak yang belum absen pada e-learning. Jadi anak-anak semua yang kelas 7B segera absen di e-learning. Jangan lupa absennya di kelas online IPA ya. Nah, kelas online IPA nih, Bapak kasih lihat nih ya. Iya, Mana tuh? Nah, ini absen pada kelas 7A. Hari ini yang absen kelas 7A udah banyak. Ya, udah banyak nih. Ini nggak kelihatan namanya. Tuh, ini banyak nih. Udah banyak kelas 7A nih. Nah, ya. Kalau kelas 7B, kelas 7B IPA 7 Bismillah absennya kayaknya tadi baru 1 orang saja. Nah, nih. Tuh. Kosong kelas 7B. Baru ada siapa? Baru 1 orang nih. M. Nadib Rizaldi. Waduh, baru Nadib doang yang absen. Yang lain belum ya. Ditunggu ya hari ini ya. Jangan sampai terlambat loh absennya. No. Baru Nadib doang ya. Halo yang kelas 7B? Halo? Ya. Ya, baru 1 orang saja nih absen kelas 7B. Segera di absen ya. Jangan sampai lupa nih. Pak, nanti ngirim tugasnya kemana, Pak? Di KI
KI 4. Nih Kak. Absennya di mana, Pak? Absen. Bapak kasih contoh ya. Absennya ya, nih Bapak kasih contoh. Siapa nih? Saya belum masuk e-learning. Naina Mulyani. Naina mana? Ada di sini Naina Mulyani? Pak, Halo e-learning Naina. E-learning itu website kita buat belajar. Di sini ada Naina, coba Naina aktifin. Naina, halo Naina. 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 Halo Naina. Naina. Tidur. Naina. Mana tuh anaknya ya? Nena. Naina. diculik kali. Tadi ada ya namanya. Kok hilang? Ditinggal kali. Oke, Bapak contohin ya. Misalkan di handphone nih. Screen. Misalkan klik ini. Kemudian di Chrome. Ya. Klik menuju halaman. Masukkan username. Username-nya ya. Wah, yang alhamdulillah dimatiin dulu suaranya lah. Dimut ya. Dimut ya. Stirong ya. Ya, mulai. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya siapa? Ya. Username-nya. Nah, mana? Misalkan, ntar saya lihat dulu. Sebentar ya. Oke, silahkan sambil dibuka e-learning-nya. Saya ajarkan kembali. Saya kasih contoh ini kelas 7 ya. Oke, saya kasih contoh kelas 7. Dibuka, sudah ada yang udah. Misalkan kan kelas 7B, siapa nih yang mau dikasih contoh? Naina. Nah, oke. Nah, Naina masukkan username-nya. Dari awal Username dulu. itu NSN. Dari klik learning-nya dulu lah, kayaknya ada yang belum paham. Hurufnya harus huruf besar ya pada password. Nah, kemudian klik kelas on IPA, klik IPA, bismillah. Setelah klik IPA, kamu klik absensi. Nah, ini berarti Naina sudah absen di hari ini tanggal 13. Ya, di sini ada ya, hadir ya. Naina Mulyani, Anda telah hadir. Kemudian untuk ngecek tugas, kalian bisa klik notifikasi. Nah, di sini Pak Yudi udah ngasih bahan ajar, Pak Aman juga. Ya, di sini Pak Amru juga mengisi bahan ajar dan bisa melihatnya. Kemudian untuk ngecek tugas, kalian lihat tugas kelas.
Nah, di sini tugas ujian CBT. Kelas 7B ada ujian, ada tugas dari Pak Holil, Bahasa Indonesia, ujian CBT. Kamu bisa klik buka, nah nanti bisa ngerjain. Kemudian kalau KI 3 tidak ada, KI 4 ada saya. Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, makasih lah. Nah, adanya sekarang Waalaikumsalam. boleh keluar ya dari Zoom ini. Yang sudah absen-absen, yang belum absen ya.